Hai, kalian tahu nggak sih bahwa akhir-akhir ini marak terjadi berita yang kurang mengenakan di dunia kesehatan. Dari kurangnya dalam memberikan pelayanan pada klien, para tenaga kesehatan yang menyalahi aturan yang telah ditentukan hingga malpraktik. Namun, kebanyakan dari kita sebagai tenaga kesehatan atau bahkan masyarakat awam kesulitan untuk meminimalisir akan hal tersebut. Oleh sebab itu, kami dari kelompok NGO ingin memberikan edukasi mengenai pentingnya aturan keselamatan pasien atau patient safety dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya video yang kami buat ini, semoga bisa menjadi sarana pembelajaran yang bisa dilihat ataupun diakses oleh masyarakat umum. Nah, kalau tidak menjalankan sasaran keselamatan pasien dengan baik, akan banyak dampak buruk yang terjadi seperti risiko terjadinya cedera pada pasien, ada potensi malpraktik oleh tenaga kesehatan, turunnya mutu pelayanan kesehatan, kepercayaan masyarakat kepada nakes yang menurun, dan serta kehilangan nyawa pada pasien. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Nurse Vira. Saya Nurse Jihan. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tindakan tensi dan akan memberikan vitamin kepada Bapak. Sebelumnya, Bapak namanya siapa? Identifikasi pasien. Sasaran ini ditujukan untuk melakukan 2 kali pengecekan, yaitu untuk identifikasi pasien yang akan menerima pelayanan atau pengobatan, dan untuk kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh pasien akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk elektronik, lisan, atau tertulis. Baik, kemudian Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Pusing, mual, dan nafsu makan, demam. Selanjutnya ada riwayat kayak penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, atau lainnya? Tepat mengolah obat. Hal ini salah satunya dengan meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Obat-obatan yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah obat yang berisiko tinggi, menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome, seperti obat-obat yang terlihat mirip atau kedengarannya mirip. Selain tepat operasi, sasaran keselamatan pasien ini juga harus tepat lokasi dan tepat prosedur. Tujuannya untuk memastikan bahwa operasi dilakukan pada pasien yang benar dengan prosedur yang tepat dan di lokasi yang sesuai. Mencegah infeksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari komplikasi yang disebabkan oleh infeksi yang dapat terjadi selama atau setelah menerima perawatan medis. Sasaran keselamatan pasien dalam pengurangan risiko jatuh adalah untuk mengurangi kemungkinan pasien jatuh di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari cedera yang mungkin terjadi akibat jatuh selama masa perawatan medis. Saran yang bisa kami berikan berdasarkan pemaparan tadi, terutama ditujukan kepada tenaga kesehatan ataupun pelayanan kesehatan lainnya, adalah untuk lebih bijak dan lebih teliti lagi dalam memperhatikan penerapan pasien safety kepada pasien. Karena jika para nakes tidak berhati-hati, akan banyak sekali dampak negatif yang terjadi kepada pasien ataupun tenaga kesehatan itu sendiri. Oke, jadi lumayan banyak ya ilmu tentang patient safety yang kita bahas tadi. Jadi kita jadi tahu apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam mengtreat pasien agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami harap video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok NGO pamit undur diri.